Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'dalina min barakatihi fid dharaini amin. Na'am in shalla al-ma'mumu fi ulwi darihi bi sholatil imami fil masjidi. Qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tasihha sholatuhu. Naam ya bener jarene mengkono-mengkono lauka nal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijahu fasala satu mi'ati dzira'i mahsubatun min akhiril masjidi. Memang benar demikian jikalau di antara imam atau makmum ada yang di luar masjid, maka hitungan 300 dzira' itu dihitung mulai dari batas tanah wakafnya masjid, batas bangunannya masjid. Cuman seperti ini, inshallah lamun to salat sapa al makmum makmum salat fi ulwi darihi ing dalem panggonan dhuwur omahe makmum bi sholatil imami kelawan salate imam salat fil masjidi ing dalem masjid. Qala ngendika sinten Asy-Syafi'i Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiya mugi-mugi ngeduhake bendu Allahu sinten Gusti Allah dijauhkan anhu andoh saking Asy-Syafi'i. Ngendika lam tasihha sholatu ing pangandikan lam tasihha sholatu. Jawabane ketika seorang makmum sholat di bagian atas rumahnya lantai 2 sedangkan imamnya sholat di dalam masjid, maka tidak sah makmum tersebut, tidak sah iktidaknya, tidak sah kuduwahnya. Lam tasihha mengko ora sah apa sholatul makmum, apa lam tasihha mengko ora sah apa sholatuhu, wis enek apa sholatuhu sholate makmum. Ai sawaun tegese iku padha uga kana utawi arep yen to ana sapa makmum lan imam ana iku mutahadiyaini nganceri karone amla utawa ora, tetap tidak sah sholatnya makmum entah di antara imam dan makmum itu muhadi atau tidak, sejajar atau tidak. Wa yuwafiqu lan sesuai hu ing lam tasihha sholatu, hu ing lam tasihha sholatu apa nasuhu nase Imam Syafi'i fi man ing dalem permasalahane wong sholat kang sholat sapa man sholat bi Abi Kubaisin ing dalem gunung Abi Kubais, artinya di atas gunung Abi Kubais, ya gunung yang seperti disinggung kemarin, gunung yang terkenal di daerah Makkah. Itu pertama kali gunung yang diturunkan Allah, yang dibuat Allah di bumi itu adalah gunung Abi Kubais. Seperti hadisnya Abdullah ibn Abbas yang telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Gunung pertama kali yang dibuat, yang diletakkan di bumi oleh Allah. Ketika seseorang, ya beliau Syafi'i, nas beliau mengatakan kalau ada orang yang sholat di atas gunung Abi Kubais bi sholatil imami kelawan sholatnya imam fil masjid yang dalam masjid, fil masjidil haram yang dalam masjidil haram, alal man'i yang atasnya nyegah, nasnya beliau alal man'i yang atasnya nyegah. Wasawa bahulan benerake hu ing nas sinten al Isnawiyu au al Asnawiyu Imam Isnawi. Ini sama pendapatnya Musonef yang mengatakan tidak sah ketika imam di dalam masjid sedangkan makmum di atas bangunan rumahnya, itu tidak sah sholatnya makmum, tidak sah kuduahnya, tidak sah iktidaknya. Sesuai dengan nasnya Imam Syafi'i ketika permasalahan yang mirip, yaitu ada orang yang sholat di atas gunung Abi Kubais sedangkan imamnya berada di dalam Masjidil Haram,
tidak sah. Wasawabau, dan sudah dibenarkan, dan pendapat seperti ini telah dibenarkan oleh Imam Nawawi. Lakin nal mu'tamad, tetapi ini kaul kang den gawe tetanggenan iku nasuhu nasi Imam Syafi'i al-akharu kang meneng nas fi Abi Kubaisin ing dalem gunung Abi Kubais. Nasnya beliau mengatakan ala sihati ing atase sah. Wa ing kana hale senajan ta ana sapa makmum iku a'la luweh dhuwur utawa luweh dhuwur, tempatnya lebih tinggi minhu tinimbang saking imam. Pada permasalahan yang sama juga nasnya beliau Syafi'i mengatakan sah. Dan ini yang muktamad. Jadi yang muktamad itu adalah sah sesuai dengan nasnya Imam Syafi'i. Kalau ikut pendapatnya Musonef dan juga kesepakatan dari Imam Nawawi, kalau itu tidak disahkan, itu nas yang lain. Ada dua nas berarti. Ada dua nasnya Imam Syafi'i yang mengatakan sah, yang satu tidak sah. Nah yang mengatakan sah itu yang muktamad. Lawan nasul awalu utawi nas awal, wan nasu utawi nas al awalu kang awal yang menghukumi tidak sah. Iku fi sathi tetap ing dalem loteng. Wa Abi Kubaisin lan ngene wae khabare ning mburi. Wan nasu utawi nas al awalu kang awal, nas yang mengatakan tidak sah. Tidak sah fi sathi ing dalem loteng. Wa Abi Kubaisin lan gunung Abi Kubais. Utawi nas awal iku mahmulun den arahkan apa annas al awal diarahkan alama ing atase perkara idza lam yumkin ing dalem nalikane ora mungkin apa al mururu lewatnya makmum untuk menuju ilal imami maring imam. Tidak sah, tidak bisa, tidak mungkin untuk menuju kepada imam illa bin aitofin kejaba kelawan menggok min ghairi jihatil imami sangking sakliyane arai imam. Alasannya tidak sah, ya alasan tidak sah tadi meskipun nasnya itu sama miliknya Imam Syafi'i, cuman tidak sah ini diarahkan kepada ketika makmum yang ada di atas loteng atau di atas gunung Abi Kubais tadi tidak mungkin untuk berjalan menuju kepada imam kecuali dengan berbelok. Kalau berbelok kan tidak sah. Makanya ini tidak sah hukumnya karena tidak mungkin menuju ke imam dengan tanpa berbelok, harus berbelok. Nah, berbelok berarti istidbarul kiblat berarti, maka tidak sah sholatnya. Itu alasannya. Atau selain itu alasannya diarahkan kepada au alama utawa ing atase perkara idza ba'udat ing dalem nalikane adoh apa al masafatu jarak lebih daripada 300 dhira. Alasan tidak sah nas yang awal tadi gara-gara jaraknya imam dan makmum yang ada di atas loteng. Imamnya di dalam masjid itu melebihi batas masafah yang telah ditentukan, yaitu 300 dhira, sekitar 144 meter. Atau kalau enggak seperti itu, au halat utawa ngaling-ngalingi apa abniyatun pira-pira bangunan gunaka ing dalem mengkono-mengkono panggonan manaat kang nyegah apa abniyah ar-ru'yata ing ningali. Alasannya lagi tidak sah nas yang pertama karena antara imam yang di dalam masjid dan makmum yang di atas gunung Abi Kubais atau di atas lantai 2 rumahnya itu terhalang oleh bangunan-bangunan yang mana menghalangi untuk melihat imam, sehingga makmum tidak bisa melihat imam, akhirnya tidak sah. Nah, jika seperti itu fa'ulima mongko den kawerwi apa annahu sa'tamene perkara apa annahu sa'tamene perkara iku yuk tabaru den wilang-wilang fil istitraqi ing dalem amreh
melaku utawa amrih ngambah asa biki kang wis dhisik den wilang apa ayakuna arep yen to ana sapa makmum iku istitrakon amrih melaku utawa ngambah adian adian ing dalem wae adian ing dalem pengadatane adian aifi adatin adian ing dalem pengadatane. Baik dari apa namanya kedua perbedaan nas di atas sudah dapat disimpulkan yang mengatakan sah berarti tidak ada penghalang di antara imam dan makmum atau jaraknya tidak sampai melebihi masafah, tidak lebih jauh daripada masafah, atau sah ketika mungkin bagi seorang makmum untuk menuju kepada imam tanpa adanya in'itof atau berbelok. Nah, tidak sah ketika itu adanya penghalang yang menghalangi untuk melihat imam bagi makmum atau jaraknya itu melebihi masafah yang telah ditentukan. Atau kalau enggak itu makmum hanya bisa menuju kepada imam cuman dengan adanya in'itof. Nah, makanya tidak sah. Nah, dari keterangan di atas bahwa dapat diketahui masalah murur atau istitrak yang dikehendaki itu adalah istitrak yang sesuai dengan ada. Artinya bagaimana? Ya jalan seperti biasa, tidak kau dengan melompati pagar, tidak kau dengan masuk ke dalam lubang dulu kemudian naik lagi, tidak. Istitrak yang adi, yang jalannya itu normal, tidak ada tidak ada pagar yang menghalangi atau bangunan yang menghalangi, tidak harus dia melompat sehingga dia bisa kepada imam, tidak. Memang istitrak yang adi, yang sesuai dengan adat. Wa ayyakun arab yen ta ono apa istitrak iku min jihatil imami tetap sangking arai imam, dan istitrak jalan murur yang dia lakukan itu harus menuju kepada arahnya imam. Terus selain itu yang diketahui bahwasanya wa alla yakun lan arab yen ta ora ono sapa ora ono apa istitrak hunaka ing dalem mengkono panggonan ai istitrakon adian ora ono apa ala yakuna yen ta ora ono apa istitrak hunaka ing dalem mengkono istitrak adian ora ono iki iswirarun wal initofan. Oh ngene wae. Wa alla yakuna arab yen ta ono hunaka iku tetep ing dalem kono-kono panggonan istitrak adian ora ono apa iswirarun piro-piro enggoan wan aitofan lan tegese enggo-enggoan. Ada ulama seperti Imam Bulkini yang mengatakan iswiror atau initof itu maknanya sama, muradif, sinonim. Cuman ada pula ulama yang membedakan. In'itof itu lebih umum. Kalau izwir itu lebih khusus. Berarti dapat diambil kesimpulan nek izwir itu adalah serong. In'itof itu adalah belok. Seperti itu. Karena lebih khusus. Biayakuna gambare yen ta ana sapa makmum bihaitsu la dhahaba bihaitsu la dhahaba ing dalam sekiranya lamun ta budal sapa makmum budal inal imam menuju maring imam berangkatnya min musallahu sangking panggonan salate makmum layal tafitu mongko ora noleh sapa makmum jawabnya law anil kiblati sangking kiblat bihaitsu ya beko kelawan sekirane isih tetep apa dhuhruhu gegere makmum tetap ilaiha maring kiblat. Jadi dapat diketahui ya bahwasanya di situ istitraknya secara adian. Terus kemudian istitraknya harus menuju kepada arahnya imam. Yang ketiga, tidak adanya izwirar atau in'itof ketika dia istitrak kepada imam. Terus yang keempat itu
yang diketahui atau yang dianggap itu ketika makmum itu menuju kepada imam dari tempat dia sholat, jalan ke depan misalkan. Nah, nanti dia tidak sampai membelakangi kiblat. Dan wa ila lamun ora bi ayyakuna bi haitsu lauza bainal imam min musallahu la yatafitu kiblati. Wa ila lamun ora iku wae, lamun ora la yatafitu anil kiblati. Wa ila lamun ora la yatafitu anil kiblati ya darra mongko bahayani apa istitrak. Darra mongko bahayani apa istitrak. Kalau sampai nanti ada praktek menoleh atau mengungkuri Ka'bah atau kiblat, maka nanti batal sholatnya, tidak bisa, tidak sah kedua-duanya. Kenapa kok tidak sah? Litahaqqul in'itafi krono dadi nyatane menggo hayina idzin ing dalem semangsane nalika iltafata anil kiblati, hayina idzin ing dalem semangsane iltifata anil kiblati gawe dhewe noleh min ghairi jihatil imami saking sakliyane arai imam, karena adanya ngitof tadi yang menjadikan dorro atau tidak sah kuduahnya atau iktidaknya. Wa anna lan saat temene kelakuan iku la farqa ora ana beda iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono, fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono iku i'tibaru al istitrak al adi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono al i'tibar lo yuk tabaru fil istitraki asabiki ayakuna istitrak adian. Kalau dirujukan ke situ, kalau dibahas sendiri ya i'tibar istitrak al adi, tidak ada perbedaan bainal musalli ing dalem antarane wong kang salat ala nahwi jabalin ing atase sepadane gunung awsat hen utawa loteng, tidak ada perbedaan. Yang jelas istitrak yang harus dikerjakan sehingga sah jamaahnya, sah iktidaknya kepada imam itu ketika tidak ada initof, tidak ada initof dan juga istitrak yang adi bagi seorang yang sholatnya di atas gunung atau di atas lantai 2 rumahnya. Pun wayu korolan dan makrohake fil masjid yang dalam masjid wal ghairi lan sa'liyane masjid dimakrohake apa irtifa'u ahadihima, munggahe salah sijine imam lan makmum. Artinya munggah itu adalah tempat berdirinya imam itu lebih tinggi daripada makmum atau sebaliknya. Ahadihima ai al imami tegese imam wal makmum lan makmum luweh dhuwur anal akhari ing atase wong kang weneh. Bisa jadi imamnya di tempat yang lebih tinggi daripada makmum, bisa jadi makmumnya di tempat lebih tinggi dan imamnya di tempat yang lebih pendek, lebih bawah. Selama mungkin untuk bisa sama tingginya, tidak harus di atas, itu tidak makruh. Selama itu masih bisa ya, selama itu masih bisa berdiri dengan tinggi yang sama, artinya tempat yang digunakan keduanya itu bisa sama, tidak harus naik ke atas, itu bisa ya, maka makruh. Kalau tidak memungkinkan untuk sama, harus adanya irtifa di antara keduanya, maka tidak makruh. Jadi makruhnya tadi itu ketika memang di antara keduanya tidak bisa sama-sama di tempat yang sejajar, yang datar. Nah, kalau masih ada tempat yang datar dan masih mungkin kok nanti salah satu dari keduanya itu tempatnya lebih tinggi, ya maka makruh hukumnya. Anal akhari yang atas wong kang meneh linnahi krono larangan an irtifa imamnya saking an irtifa imamnya saking luweh dhuwure imam, saking luweh dhuwure imam utawa saking manggon dhuwure imam, karena ada larangan hadisnya yang mengatakan seperti itu. Wakiyasan bagi seorang imam, wakiyasan lan krono madhaake alaihi ing atase imam firtifa il makmumi ing dalem luweh dhuwure panggonane makmum, firtifa il makmumi ing dalem luweh dhuwure panggonane makmum. Sedangkan kalau makmum itu lebih tinggi daripada imam, memang tidak ada nasnya, tidak ada hadisnya, cuma dikiaskan dengan tidak boleh bertempat lebih tingginya seorang imam daripada makmum yang ada nasnya, yang ada hadisnya, disamakan. Hadza utawi ikilah
Karahatul irtifa I ahadihima alal akhir. Wa hadza tawikilah yukrahu fil masjidi wa ghairi irtifa wa ahadihima ila akhirih. Kalau dirujukan di situ, kalau dibuat sendiri, hadza tawikilah karahatul irtifa iku ingkana lamun to ono apa al irtifa'u panggonan luwih dhuwur ana iku li ghairi hajatin tetep maring sakliyane hajat, ya tetep maring sakliyane hajat. Ketika memang tidak ada hajat yang mengharuskan imam itu lebih tinggi tempatnya daripada makmum atau sebaliknya, maka itu makruh. Kalau ada hajat tidak makruh lagi. Misalkan wa ila lamun ora li ghairi hajatin, berarti li hajatin. Contohnya ketika ada hajat, kata limil makmumi kayak dene merohake makmum, merohake kaifiyata sholati ing tata carane salat, untuk lebih memberi pengetahuan kepada makmum tentang gerak-gerik sholat sambil berjamaah. Mungkin makmumnya itu adalah orang yang baru melaksanakan sholat, bisa saja, maka imam itu nggak makruh berarti tempat yang lebih tinggi. Atau contohnya selain itu tabalighi takbir imami, atau hajatnya adalah tabalighi takbir imami krono utawa oleh nomekakne takbire imam agar takbirnya imam itu lebih keras, lebih bisa terdengar oleh makmum karena belum ada speaker. Ya fala yakrahu, mongko ora den makruhake apa irtifa. Jika memang seperti itu permasalahannya, ada hajat berarti ya. Nanti kalau saya tempatnya itu sama, sejajar atau datar sama dengan makmum, itu yang belakang nggak kedengaran, maka saya naik ke atas yang lebih agak tinggi, nanti yang belakang bisa dengar. Ketika saya baca doa kunut atau saya baca takbir, nanti nggak salah paham yang di belakang. Ya fala yukrahu mongkala demokrat apa irtifa. Baliondau bahkan disunahkan apa irtifa. Bahkan hal seperti itu disunahkan, tidak makruh lagi. Asyartu tawi syarat ar-rabi'u kang nomor 4 iku niyatu nahwil qudwati, niat sepadane manut, awil jamaati utawa niat jamaah. Syarat yang keempat dari 7 syaratnya makmum agar dianggap sah jamaahnya dengan imam, itu yang keempat adalah niat untuk menjadi makmum, niat qudwah. Sholli fardhu dhuhri qudwatan lillahi ta'ala, bisa seperti itu. Atau usolli fardhu dhuhri jama'atan lillahi ta'ala, bisa. Awil i'timami utawa niat makmum bil imami kelawan imam al hadir kang hadir. Nawaitu usolli fardhu dhuhri i'timaman bil imami al hadir. Saya niat fardunya sholat duhur sebagai seorang makmum terhadap imam yang hadir di depan saya. Au biman utawa kelawan uwong, i'timaman biman kelawan uwong fil mihrabi ing dalem mihrab, panggonan salat utawa pengimaman, fil mihrabi ing dalem pengimaman. Au nahwi dzalika utawa padane mengkono-mengkono qudwah jamaah i'timam bil imami hal hadiri au i'timam biman fil mihrabi. Yang jelas adanya kata-kata dalam niatnya di dalam hati itu dia ikut terhadap orang yang jadi imam di depan situ. Lah kemudian seperti ini, ketika falau taba'a mongko lamun to anut sapa makmum. Kostene nek ora? Fi fi'lin apa langsung apa nek kostene barang? Kostan fi fi'lin ya. Falau taba'a mongko lamun to anut sapa makmum. Kosdan krana nejo fi fi'lin ing dalem penggaweane salat au salamin utawa salam, dia ikut terhadap imam, mengikuti gerak-geriknya imam.
Memang tujuannya dia ikut gerakan-gerakannya imam atau salamnya imam pula. Cuman ikutnya tadi bila niatin kelawan tanpa niat. Dia itu kalau dilihat seperti makmum karena gerak-geriknya dia kerjakan setelah imam itu mengerjakan terlebih dahulu. Tapi gara-gara dalam hatinya enggak niat, maka tidak sah seperti itu. Tidak sah sholatnya, enggak sah qudwahnya, enggak sah iktidanya. Batal langsung sholatnya makmum karena menggantungkan semua perbuatan sholatnya terhadap perkara di luar sholat. Kalau dia niatnya jamaah, ya maka sah-sah saja sholatnya. Au ma'asyaki utawa sertane syak fiha ing dalem niatil qudwah. Fiha ing dalem niatil qudwah. Atau dia ikut gerak-geriknya imam, salam imam tadi, cuman dia ragu akan niatnya. Misalkan sudah masuk ke jamaah, di pertengahan jamaah dia ragu, tadi saya sudah niat sebagai seorang makmum atau sholat lillahi ta'ala saja, atau jangan-jangan malah imam lillahi ta'ala. Dia ragu, sudah niat jadi makmum atau belum, ya maka batalat mongko batal apa sholat apa sholatu sholate makmum, batal sholatnya. Ketika ragu batal sholatnya. Ya, ketika ragu terkait sudah niat qudwah atau belum, maka batal sholatnya dengan syarat intolala mentosuwe urfan ing dalam cara urfe apa intizaruhu nunggune makmum atau nunggune makmum sing mutabik maring imam. Nunggu lahu maring imam, lihat bahu supaya manut sapa makmum hu ing imam, manut fi dzalika rukni ing dalam mengkono-mengkono rukun. Kalau nanti dia ragunya lama, kalau saya ragu tuh nggak boleh saya ikut. Terus dia sambil menunggu sambil mengingat-ingat apakah sudah atau belum. Kalau nanti lama masa penungguannya, masa syaknya nanti lama, maka nanti batal sholatnya. Li'anna karena saat temene kelakuan atau saat temene makmum sing kaya ono kuwi mang iku waqafa ngadeg sapa makmum. Utawa ngene, iku waqafa ngandhekake sapa makmum utawa man, iku waqafa ngandhekake sapa makmum lan utawa man. Ngandhekake salatahu ing salate makmum utawa man dikandhekake ala salati ghairihi ing atase salate saliyane makmum utawa man. Oleh ngandhekake nemang bila robitin kelawan tanpa onone perkara kang nyambungake bainahuma ing dalem antarane makmum lan imam. Karena syak itu dihukumi apa al-maskuk kal adam, perkara yang diragukan itu seperti nggak ada. Kalau dia ragu sudah niat qudwah atau belum, maka dia tidak niat sebenarnya, belum niat. Kalau nanti dia tidak tidak berusaha untuk tidak mengikuti gerakan imam, ya maka batal sholatnya. Tetap dia mutabiah kepada imam padahal dia masih belum menemukan keraguan yang sesungguhnya. Artinya belum menemukan sudah niat atau belum, masih ragu saja, ya maka batal sholatnya. Karena dia kenapa? Ketika dia dianggap belum niat qudwah, ketika dia maskuk, maka dianggap belum niat qudwah. Kalau dia tidak niat qudwah berarti dia tidak menjadi makmum. Kalau dia tidak jadi makmum, kok sholatnya itu digantungkan kepada sholatnya imam, jelas batal sholatnya. Karena penggantungan tersebut tidak ada hubungan yang menghubungkan. Lah hubungannya itu apa? Ya qudwah tadi, niat jadi imam, niat jadi makmum tadi. Wattaqidu tawi takyid utawa batas ayat fi mas'alati syaki ing dalam mas'alahe syak dibatasi bituli kelawan suwe wal mutabi'ati lan manut huwa ya takyid bil tuli wal mutabi'at wal mutaba'ati ya wal mutaba'ati iku al jahu iku al jahu kaul kang luweh nyocoki wajah. Jadi ketika seorang makmum tadi syak dalam niat qudwahnya, kok nanti sampai syaknya itu lama, terus kemudian dia tetap masih ikut terhadap gerak-geriknya imam, maka batal sholatnya. Lah ini sesuai dengan kaul yang auja khilafan halin walayani,
li jam'in maring segolongane ulama. Di antaranya dari Imam Isnawi, Imam Zarkasi, dan yang lainnya juga banyak lagi. Karena mereka berpendapat kalau ketika terjadi syak di dalam hati makmum sudah niat qudwah atau belum, ya, itu disamakan dengan dia syak seperti belum niat. Jadi ada syak dalam niat, sudah niat sholat atau belum. Kok dia syak masalah itu, nanti dia batal sholatnya. Ya. Kok syaknya lama, batal sholatnya. Lah, permasalahan syak dalam niat qudwah disamakan dengan syak pada niat biasa oleh Imam Isnawi dan juga Imam Zarkasi. Dan juga selain keduanya masih banyak lagi yang benar seperti itu. Maka batal sholatnya. Entah nanti syaknya itu lama atau tidak, tetap batal sholatnya. Atau syaknya nanti itu lama terus kemudian tidak mutabek dengan imam, tetap batal sholatnya. Ketika lama itu membatalkan sholat, entah dia ikut kepada imam atau tidak, itu batal sholatnya. Nah yang ini kan tidak. Yang pertama tadi yang Aujah mengatakan bisa batal sholatnya ketika syak dalam masalah niat qudwah, selama niat syaknya itu lama disertai dengan adanya mutaba'ah. Lah nek lama tok tanpa adanya mutaba'ah, dia sholat sendiri berarti gak batal. Pendapat sing Aujah. Tapi kalau pendapatnya yang jam'in di antaranya dalam Isnawi dan Imam Zarkasi mengatakan kalau syaknya itu lama jelas membatalkan sholat. Entah nanti dia tetap mengikuti gerak-geriknya imam atau tidak, selama itu panjang syaknya, batal sholatnya. Karena disamakan dengan syak dalam niat biasa. Dalam niat sudah niat sholat atau belum. Kalau dia ragu, batal sholatnya kalau lama. Nah, syak fil qudwah oleh beliau disamakan dengan syak fi asli niyati. Niat-niat biasa seperti itu. Atau syaknya tadi itu sebentar, cuman dia tetap ikut terhadap imam, ya maka batal menurut pendapat golongan ulama. Beda dengan kalau yang Aujah. Nah kalau Aujah tadi ketika orang menjadi makmum kok dia ragu, tadi sudah niat qudwah atau belum, kok ragunya nanti lama, sedangkan dia tetap terus ikut gerakannya imam, maka itu bisa batal. Tapi kalau syaknya lama, dia tidak mengikuti gerak-geraknya imam, dia salat sendiri, rupanya nggak ikut imam, sendiri dia, maka ya tidak batal. Ini batalnya tadi ketika adanya lamanya syak bituli tadi dan juga adanya mutaba'ati lil imam. Wa inna ma batalan pastine batalake apa asyaku syak fi asli niati ing dalam asale niat biasa. Tadi saya sudah niat atau belum ya? Entah itu orang yang sedang menjadi imam atau munfarid atau dia menjadi makmum, maka langsung batal sholatnya ketika itu lama masa syaknya. Wa inna ma abtala yang pastine batalake apa asyaku syak batalake fi aslin syak ya syak nenggone syak ta'aluke ragu fi aslin niyati ing dalam asale niat. Batal memang ma'al intidhari ing dalam sertane nunggu penantian untuk dia ingat kembali al-kathiri kang suwe to kang akeh. Wa illam yutabi ale senajan te ora manut sapa makmum. Kalau dia ragu, tadi saya sudah niat atau belum ya? Makmum pas jamaah, di tengah jamaah dia ragu, tadi sudah niat atau belum ya? Terus dia lama, belum ingat juga, lama sekali. Lamanya sampai kapan? Ketika imam sudah mau rukun selanjutnya, itu lama hukumnya. Maka batal sholatnya meskipun dia tidak ikut gerakannya imam. Wabil yasir dan kelawan mangsa sedelo intidhar sedelo, wabil yasir dan kelawan intidhar sedelo ma'al mutaba'ati sertane manut maring imam, atau syaknya sebentar tapi dia tetap ikut gerak-geriknya imam, ya maka batal dalam asli niat. Kenapa kok batal? Li'anna syaka karena saat temene mamangi perkara ing dalem mamangi perkara fi asliha ing dalem asale niat iku laisa ora ana apa syak, ora ana iku fi salat tetep ing dalem salat, iku fi salatin tetep ing dalem salat. Karena hukum asalnya adalah belum adanya niat. Kalau dia ragu sudah niat atau belum, maka belum dianggap niat.
karena asalnya dia belum niat, atau karena sesuatu yang dilakukan itu hukumnya tidak ada atau belum dikerjakan. Lah bikhilafi kelawan bedani syak guna ing dalam mengkene bahasanya apa? Asyak fil kudwa, niatil kudwa. Kalau di syak masalah niat menjadi makmum atau belum, itu beda dengan masalah syak dalam asli niat. Karena apa? Fa inna gaya tau krono sak temene katoke asyak asyak guna atau asyak fi niatil kudwa. Fa inna gaya tau krono sak temene katoke asyak fi niatil kudwa iku annahu sak temene syak iku kal mungfaridi kaya dene wong kang salat ijen. Lah, orang sholat sendirian itu tidak batal sholatnya, yo, dengan adanya penantian yang panjang, tanpa adanya ikut terhadap gerak-geriknya imam. Jadi ketika dia ragu ketika mulai timbul dalam hati dia ragu, tadi sudah niat qudwah atau belum, kok saya ragu. Maka mulai dari ini dia hukumnya adalah orang yang sholat sendiri. Orang sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri, kalau dia mengingat-ingat terus lama, itu gak batal sholatnya. Karena seperti orang yang sholat sendirian, ketika dia diam, mau mengerjakan rukuk masih diam, lama sekali diamnya, maka gak batal sholatnya. Tanpa disertai dia ikut gerak-geriknya imam. Imam rukuk dia tetap diam saja, berdiri terus, masih mengingat dulu. Imam sujud dia berdiri saja, gak ikut kepada imam, maka gak batal sholatnya. Karena dihukum seperti orang yang sholat sendirian munfarid. Fala buddha mongko ora ana panggonan sumingkir iku maujud, tidak mungkin tidak min mubtilin saking perkara kang batalake. Maka jika seperti itu harus adanya perkara lain yang dapat membatalkan sehingga dihukum batal sholatnya. Lawawal temu betil iku al mutabaatu manut maring imam mal intidori serta nunggu al kathiri kang akeh. Berarti ketika itu dihukum seperti munfarid, dia tidak batal sholatnya ketika ada intidor yang lama. Lah, ketika seperti itu harus adanya perkara lain yang dapat membatalkan, yaitu berupa pas dia menunggu lama, dia tetap mengikuti gerak-geriknya imam. Lah itu baru membatalkan sholatnya dia si makmum. Kalau dia nunggu lama tanpa ikut gerak-gerik imam, dia tetap sah sholatnya. Karena qaidnya dua, lamanya menunggu, yang kedua adalah mutabaati maring imam, kepada imam. Kalau keduanya tidak ada, yang nggak batal. Walau aradulan lamun to anyar teko apa dzalika mengkono syak, ketika syaknya itu baru terjadi kapan? Fil jumu'ati ing dalam sholat Jumat. Fil jumu'ati ing dalam sholat Jumat. Yo abatola mongko batalake, abatolaha mongko batalake apa syak, apa dzalik atau syak, apa dzalik atau syak, batalake ha ing Jumu'at, haing Jumu'ah. Batalnya tadi syaratnya haitsu tola ing dalam sekiranya suwe. Apa zamanu zamane syak utawa dzalik. Apa zamanu zamane syak utawa dzalik. Kalau syaknya tadi terjadi pada seorang makmum yang sedang mengerjakan sholat Jumat, maka langsung batal sholatnya ketika syaknya itu berlangsung lama. Pas Jumatan, pas ketika sholat Jumat jadi makmum, di tengah-tengah dia melaksanakan sholat, dia ragu, tadi saya sudah niat menjadi makmum atau belum, kok saya ragu. Terus dia lama sekali nggak ingat-ingat sampai imam sudah mengerjakan rukun setelahnya, rukun lanjutnya, maka langsung batal sholatnya. Kenapa kok batal? Li'annan niyatal jamaati krono sak temennya niat jamaah, atau krono saat temen niat jadi makmum di dalam sholat Jumat iku syartun syarat fiha ing dalam sihatil jumu'ati, fiha ing dalam sihatil jumu'ati. Batalnya makmum tadi alasannya karena syaratnya menjadi makmum saat sholat Jumat itu harus adanya niat menjadi makmum atau niat jamaah. Kalau tidak ada, maka langsung batal sholatnya. Wong jamaah Jumat itu dikerjakan secara berjamaah, kok wajib secara berjamaah. Beda dengan sholat zuhur. Kalau syak dalam sholat zuhur kan tidak membatalkan. Karena kenapa? Tidak wajib dikerjakan dalam bentuk jamaah.
maka tidak membatalkan syak dalam permasalahan sholat zuhur. Nah sholat Jumat karena syaratnya harus jamaah, kalau nggak jamaah nggak bisa sah sholatnya, ya maka ketika ada syak dalam niat menjadi makmum, dia sudah niat atau belum, maka langsung batal sholatnya. Lafaz syaku mongko utawi syak fiha ing dalam niati kudwati fil jumati. Fasyaku mongko utawi ragu-ragu utawa mamang fiha ing dalam niati kudwati fil jumati. Utawa fasyaku mongko utawi syak fiha ing dalam al jumuati. Utawa fasyaku mongko utawi syak fiha ing dalam niatal jamaati fil jumuati, karena syak yang terjadi di permasalahan niat jamaah pada saat sholat Jumat iku kasyaki kaya dene ragu-ragu atau mamang fi aslin niyati ing dalam asalin niat, disamakan dengan ragu sudah niat atau belum. Kalau dia ragu tadi, ya saya ulangi lagi, berulang kali saya ulangi, kalau dalam sholat dia ragu tadi sudah niat atau belum, dia ragu, ragunya itu lama sampai dia ingat kembali itu lama, maka langsung batal sholatnya. Dalamnya itu sampai kapan? Sampai imam itu mengerjakan rukun selanjutnya. Itu lama itu. Kalau imam belum beranjak untuk mengerjakan rukun selanjutnya, maka belum dianggap lama. Misalkan syak pada saat berdiri, imam juga berdiri, dia ragu, saya tadi sudah niat atau belum. Terus dia nunggu, dia ingat, oh iya sudah niat saya, kemudian merukuk, ya maka dia dianggap sebentar syaknya. Kalau seperti itu nggak batal sholatnya. Lah permasalahan syak dalam niat menjadi imam, menjadi makmum di dalam sholat jamaah sholat Jumat itu seperti syak dalam asli niat. Wa afhaman ala kafahaman apa kalam musannifi kang dikane kiye musannaf. Kalau bahwasanya syak dalam niat qudwa itu dapat membatalkan sholat ketika satu, lama sekali berlangsungnya syaknya tadi. Terus kemudian adanya intidhar, masa penantian untuk mengingat kembali sudah niat atau belum. Yang ketiga adanya mutaba'ah dengan imam, mengikuti gerak-geriknya imam. Dan dari keterangan seperti itu, musannaf terangkan dapat diketahui, dapat dipahami apa annahu ing sak temene kelakuan, aweh kefahaman apa kalam musannifi annahu sak temene kelakuan. Lauta ba'ahu lamun to manut sapa makmum utawa man hu ing imam utawa hu ing akhir, hu ing imam utawa akhir. Lauta ba'u lamun to manut sapa makmum hu ing imam utawa man hu ing akhir. Ittifaqon secara kebetulan utawa ngepasi, ittifaqon krana ngepasi utawa kebetulan saja. Au badan tidhorin utawa ing dalem sawise nunggu yasirin kang sedelo. Awin tadharahu awin tadharahu utawa nunggune makmum hu ing imam utawa nunggune man hu ing akhir juga bisa, karena nanti dia sudah tidak ada hubungan antara imam dan makmum, makanya dimaknani man utawa akhir, atau dimaknani makmum karo imam. Awin tadharau utawa nunggune makmum hu ing imam, nunggune mang kasiron kelawan akeh, bila mutabaatin kelawan tanpa manut maring imam, yo sak temene kelakuan ketika dia ada ikut dengan imam secara kebetulan, atau dia nunggu cuman sebentar nunggunya, atau dia nunggu imam lama cuman dia tidak ikut gerak-geriknya imam, ya lam tabatul mongko ora batal apa salate makmum, salate man. Kenapa kok tidak batal? Li anna krana sak temene makmum utawa man fil ula ing dalem penggambaran kang pertama yaiku lauta ba'ahu ittifaqon, samanya gerak-geriknya imam tadi karena kebetulan saja. Iku layu sama ora den arani sapa man utawa makmum, ora diarani
mutabiatan ing wong kang manut maring imam. Mutabiatan ing wong kang manut maring imam. Ketika itu gerak-geriknya itu kok sama dengan imam, rukuk dia rukuk, langsung jadi sujud. Cuma secara kebetulan, maka ini tidak dianggap mutabi'ah. Wa fi tsaniyati dalam penggambaran kang nomor loro yaiku makmum menunggu imam cuma sebentar. Ba'dan tidhori yasirin itu loh ya. Wa fi tsaniyati dalam penggambaran kang nomor loro yaitu makmum ragu kemudian dia menunggu sampai menemukan ingatannya lagi cuma sebentar. Iku ya ghafaru den ngapura apa intidhar. Iku ya ghafaru den ngapura apa intidhar utawa makmum likil latihi. Ojo intidhar makmum wae ya. Iki yo tafaru den ngapura sapa makmum likil lati krana sithike intidhar. Karena sithike intidhar karena masa penungguannya itu sebentar, makanya itu diampuni. Di makfu atau di apa? Di yuktafaru. Terus wa fi tsalisatin yang dalam penggambaran kang nomor 3 yaiku intidharahu intadharahu kasiran bila mutaba'atin. Ketika dia menunggunya lama, dia saknya lama, dia nunggu lama sekali sebelum dia ingat. Cuma dia tidak mutabi'ah kepada imam. Ya lam yatahaqqaq, iku lam yatahaqqaq. Ora dadi nyoto apa al intidharu nunggu atau masa menunggu ora dadi nyoto li faidatihi krana faedahe intidhar li faidatihi krana faedah intidhar la wahya ta faedah iku al mutabi'atu manut maring imam iku al mutabi'atu manut maring imam fa'al gha mongko Faul ghiya mongko den enggorake apa an-nadharu ningali ilaihi mare intidhar. Maka intidhar yang seperti itu tidak dipertimbangkan, artinya tidak menjadi sebab dia batal sholatnya, tidak dijadikan pertimbangan sama sekali. Soalnya kenapa? Dia tidak mutabi'ah lagi kepada imam, dia sholat sendiri sudah, meskipun dia ragu masanya lama. Wa analan saat temene kelakuan iku wajib ora wajib apa ta'yinul imami oleh nentokakene imam. Artinya tidak wajib bagi seorang makmum dalam niat sholat jamaahnya itu menyebutkan mungkin namanya imam, misalkan usolli fardhu dzuhri makmuma li zaidin lillahi ta'ala, misalkan seperti itu. Sholli fardhu dzuhri makmuma lil imami, misalkan al-hasani, misalkan al-hasanu al-hasani qiraatuhu, misalkan yang bagus bacaannya seperti itu. Misalkan yang ditakyin itu adalah mungkin namanya, mungkin sifatnya imam, tidak wajib seperti itu, cukup makmum lillahi ta'ala atau mutabi'atan lil imami lillahi ta'ala, sudah cukup. Enggak kok harus menyebutkan imam secara jelas, secara terperinci, tidak wajib seperti itu. Bahkan lau ayyanahu mongko balau ayyanahu bahkan lamun to nertentokake utawa ngususake sapa makmum hu ing imam fa'akhta'anu li luput salah atau luput sapa makmum ya batal mongko batal apa salate makmum. Misalkan usolli fardhu dzuhri makmuman li zaidin, ternyata imamnya adalah Ali, maka batal sholatnya. Illa ayyusira kejaba yen to awe isyarah sapa makmum ilahi mari imam, kecuali kalau dia memberikan isyarah makmuman li zaidin min amami, misalkan yang ada di depan saya, atau fil mihrabi, misalkan di dalam mihrab, fi hadzal mihrabi, misalkan, atau fi hunakal al mihrab, misalkan di mihrab sana. Kalau di isyarah seperti itu maka nggak batal, meskipun nanti imamnya adalah Ali, karena adanya isyarah itu lebih kuat. Jadi isyarah itu adalah isim dhamir loh ya.
isim dhamir kalau dibandingkan, kalau dalam ilmu nahwu ya, isim dhamir kalau dibandingkan dengan isim alam itu lebih ma'rifat isim dhamir. Maka kema'rifatannya isim dhamir itu mengalahkan kema'rifatannya isim alam. Kalau alamnya tadi salah, namanya itu salah disebutkan, dia sebutkan Zaid ternyata adalah Amr, itu enggak menjadi masalah karena lebih ma'rifatnya yang diisyarat tadi, fi hunakal mihrabi misalkan. Maka lebih kuat isim isyarah, maka enggak batal sholatnya. Itu alasannya, ila ayyusyira ilaihi. Li'annau karena saat temennya kelakuan, yajibu wajib. Yajibu wajib. Ada kan dalam ilmu nahwu apa derajatnya isim isyarah, isim apa, isim alam, isim ma'rifat. Ada yang paling kuat adalah isim dhamir. Kemudian apa namanya? Kemudian isim alam, terus kemudian apalagi isim mausul, terus isim yang ada alnya, isim yang diidhofahkan kepada salah satu di antara isim tersebut. Nah, isim isyarah itu mengisyarai hunaka. Misalkan di sana, di lebih ma'rifat. Li'anna karena saat temene kelakuan. Yajibu wajib. Iku yajibu wajib apa ta'arudu, nyinggung-nyinggung utawa janggol-janggol utawa ta'arudu kuwi maknane mertelaake. Ya wajib ta'arudu mertelaake lahu maring imam fil jumlati ing dalem gemblengane apa ing dalem jumlahe. Bi khilafi ma kelan bedani perkara lau ayyana. Karena ketika memang ingin ditakyin ya wajib disebutkan secara mendetail keseluruhannya. Kalau nanti pengennya nakyin terus kok ternyata tidak detail, ada yang salah, maka ya batal sholatnya tanpa adanya isyarah. Itu kan daripada li'ana yajibu at-ta'arudu lahu fil jumlati. Kalau pengen ditakyin harus sedetail-detailnya. Di khilafi ma kelan bedani perkara lau ayyana lamun to nertentokake sapa al imamum imam menentukan mentaksis al makmum ing makmum fa akhta'a nuli luput sapa imam salah. Misalkan usolli fardhu dhuhri imama li Zaidin, sebagai imamnya Zaid, ternyata makmumnya adalah Amr, maka enggak masalah, tidak batal salatnya imam. Fa innahu mongko sak temene, fa innahu krono sak temene ayyanal imamu al makmuma iku la yadurru orang bahayani apa takyin utawa ayyanal imamu al makmuma iku la yadurru orang bahayani apa takyin utawa ayyanal imamu al makmuma mutlakon kelawan mutlak. Artinya entah dia nanti ditakyin terus akhirnya salah atau benar tanpa adanya isyarah atau adanya isyarah, itu mutlak. Entah adanya isyarah atau tidak, entah dia salah atau tidak, enggak berpengaruh terhadap keabsahan sholatnya si imam. Beda dengan permasalahannya makmum. Kenapa? Li'annau karena saat temene kelakuan, li'annau karena saat temene imam iku layajibu ora wajib apa ta'arudu janggol-janggol, apa ta'arudu nyinggung-nyinggung utawa mertelaake lahu keduwene makmum, ora wajib apa ta'arudu nyinggung-nyinggung lahu maring makmum bagi imam jumlatan ing dalem jumlatan ya jumlatan ing dalem jumlahe, terus wala tafsilan jumlatan wala tafsilan jumlatan wala tafsilan ngono ya. Jumlatan ing dalam jumlahe keseluruhannya, wala tafsilan ora ing dalam perinciane. Jadi kalau makmum tadi kan ketika ditakyin harus secara jumlah. Nah, secara jumlah, wajib secara jumlah, tidak secara tafsil. Lah kalau imam tidak wajib entah secara jumlah atau secara tafsil. Wa annal imam lan sak temene imam iku la talzamu ora wajib hu ing imam, ora wajib apa niatul imamati niat dadi imam, oh gak perlu usolli fatadzuhri lillahi ta'ala tok ya jadi imam, kemudian ada orang banyak di belakangnya di makmum, maka sah-sah saja sholatnya makmum di belakang, ya dapat pahala jamaah. Cuman imam karena nggak niat sholat jamaah, nggak niat jadi imam, maka dia sholatnya dihitung seperti orang sholat sendiri, gak dapat pahala sholat jamaah. Lawa utawi al amru al haq, lawa utawi perkara kang bener to al amru al haq, al amru al haq utawi perkara kang bener
iku kadzalika kayak mengkono-mengkono la talzamuhu niyatul imamati. Memang seperti itu, perkara yang benar tidak wajib bagi seorang imam untuk niat menjadi imam. Beda dengan makmum. Kalau makmumnya tidak niat menjadi makmum, terus sholatnya itu nanti mengikuti gerak-gerik imam, batal sholatnya. Baltusanu bahkan disunahkan lahu keduwene imam. Apa sing disunahne? Baltusanu bahkan disunahkan apa niyatul imamah, apa niyatul imamah lahu maring imam. Baltusanu tetapi disunahkan lahu keduwene imam. Baltusanu tetapi disunahkan apa niyatul imamah lahu maring imam. Cuman sunnah hukumnya tidak wajib, sunnah saja. Kenapa kok sunnah? Wa ilan lamun to lam yanwi al imama lam yanwi al imamu al imamata, ketika dia tidak niat menjadi imam, ya maka lam tasul mengko ora hasil lahu keduwene imam apa fadilatul jamaati, fadilah sholat jamaah. Kalau dia tidak niat jadi imam, ya maka tidak dapat pahala sholat jamaah. Wa mahalluhu utawi panggonane apa iki? Wa mahalluhu fi ghairil jum'ati. Wa mahalluhu utawi panggonane la talzamuhu niyatul imamati. Wa mahalluhu utawi panggonane la talzamuhu niyatul imamati iku fi ghairil jum'ati, tetep ing dalem saliyane salat Jumat. Jadi tidak dihukumi wajib niat menjadi imam bagi seorang imam itu selama jamaahnya bukan jamaah sholat Jumat. Kalau jamaah sholat Jumat maka wajib. Karena kenapa? Syaratnya sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Nah, jamaah enek imam, enek makmum. Kalau imamnya tidak niat jadi imam maka dia bukan imam. Akhirnya tidak dikatakan jamaah. Amma fiha, anapun ikut tetap ing dalem. Amma fiha. Amma fiha anapun ing dalem jamaah, bukan khobar ya, bukan khobar. Amma fiha anapun ing dalem jamaah. Ojo. Amma fiha ing dalem jumu'ah. Amma fiha anapun ing dalem jumu'ah. Fatazamuhu mongko wajibhu ing imam. Apa niyatul imamati? Niat dadi imam. Apa niyatul imamati? Dadi imam. Muktaronatan halitin barengake apa niyatul imamah dibarengake bitaharumi kelawan takbiratul ikhrami imam. Saat dia takbiratul ikhram maka wajib dia niat menjadi imam agar jamaah sholat Jumatnya dianggap sah. Syaratu tawi syarat al-khamisu kang nomor 5. Al-khamisu kang nomor 5. Iku tawafukun nadmi sholataihima. Tawafukun nadmi sholataihima. Apa? Cocoke runtutane sholat te imam lan makmum. Tawa nek dimaknani komplit, tawafukun nadmi sholataihima. Jadi cocoke runtutane sholat lorone imam lan makmum. Ail imami tegese imam wal makmum lan makmum. Syarat yang kelima agar seorang makmum itu sah jamaahnya dengan imam itu runtutan rukun-rukun sholat yang dia kerjakan harus sesuai dengan sholatnya imam. Bi ayyatafaqo gambare yen to cocok apa sholatuhuma. Ojo bi ayyatafaqo gambare yen to cocok utawa padha apa sapa makmum lan imam. Fil af'ali ing dalem cocoknya mereka tadi fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean adh-dhahirati kang pertelo. Fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean tau rukun af'al adh-dhahirati kang pertelo. Wa ini ikhtalafa hale senajan to beda sapa imam lan makmum adadan ing wilangane. Meskipun jumlahnya beda, yang jelas sama runtutan sholatnya. Meskipun makmum itu datang dalam keadaan masbuk, maka rokaatnya baru 2 sementara yang sudah 4. Meskipun nggak sama rokaatnya, tapi selama runtutannya itu sama, sujudnya
imam juga tempatnya sujud makmum. Artinya saat imam sujud maka dia juga saatnya sujud. Saat mau rukuk maka dia juga saatnya rukuk. Itu yang dikenai dengan cocoknya perbuatan sholatnya imam dan makmum. Lah fa ini ikhtalafa mongko lamun to dadi gitu. Apa nadmu sholataihima runtutane sholat lorone imam lan makmum. Contone kamaktubatin kayak dene sholat maktubah. Sholat yang difardukan sesuai dengan waktu-waktu yang 5 itu. Au fardin utawa sholat fardu akhara kang meneh, atau sholat fardu cuman tidak maktubah seperti sholat yang dinadari atau sholat jenazah, fardu kifayah kan juga fardu itu. Misalkan makmumnya sholat jenazah, imamnya sholat maghrib, kan tidak sesuai, maka tidak sah. Au naflin utawa sholat sunnah, atau imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah kusuf, akan nggak sesuai, maka nggak sah khutbahnya. Wa kusufin lan sholat gerhana, au kamaktubin apa wa au kamaktubin utawa kaya sholat kang den farduake, au fardin utawa sholat fardu akhara kang meneh, atau imamnya sholat gerhana matahari, makmumnya sholat zuhur, kan tidak sesuai kan urutan sholatnya. Atau makmumnya sholat jenazah yang fardu kifayah, imamnya sholat gerhana matahari, kan tidak sesuai, maka tidak sah. Au naflin utawa sholat sunnah wa janazatin lan sholat jenazah, makmumnya sholat jenazah, imamnya sholat gerhana, tidak sah. Yolam tasya mongko ora sah. Fa ini ikhtalafa yolam tasya mongko ora sah. Apa kedua-tu manut mimman sangking uwong yusolli kang sholat sapa man ghairul janazati kang sakliyane sholat jenazah atau kelawan sakliyane, kelawan wae ya yusolli kang sholat sapa man ghairul janazati kelawan sakliyane sholat jenazah. Artinya harus jenazah, ketika imamnya sholat jenazah makmumnya juga harus sama sholat jenazah, tidak bisa sholat zuhur. Bimusalliha kelawan imam kang sholat jenazah, bimusalliha kelawan imam kang nyolati jenazah, bimusalliha kelawan imam kang sholat haing jenazah, maksudnya ngono makna sini. Bimusalliha kelawan imam kang sholat haing jenazah, imam kang nyolati haing jenazah, atau bimusalliha kelawan imam kang sholat jenazah, maka masalah. Wa ghairal kusufi lan saliyane salat gerhana bimusallihi kelawan wong kang nyolati kusuf, bimusallihi kelawan wong kang nyolati kusuf. Ketika imamnya itu salat gerhana, maka si makmum juga harus salat gerhana, tidak salat zuhur. Wa aksihima lan sawali'e, wa aksahuma lan sawali'e ghairul kusufi bimusallihi. Dan sebaliknya, yang imamnya sholat zuhur sementara makmumnya sholat gerhana matahari, maka nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lita'adzuril mutaba'ati krono dadi angele manut, tidak sesuai runtutannya, bingung nanti. Wa min sama saking area mengkono ada musihati lita'adzuril mutaba'ati. Amin sama sing area mengkono li ada musihali ta'adzuril mutaba'ati, utawa wa min sama sing area mengkono mengalam tasih al qudwatu li ta'adzuril mutaba'ati, tidak sahnya berimam berimam kepada sholat yang tidak sesuai runtutannya karena ta'adzur mutaba'ah ya yasihu sah apa tidak umanut bi imamil kusufi kelawan imam sholat gerhana manute mang sehingga sah fil qiyami ing dalem ngadeg asani kang nomor loro minar rakaati saking rakaat asaniyati kang nomor loro. Imamnya sholat gerhana bulan, makmumnya sholat maghrib. Lah makmum tadi menyesuaikan ketika imam itu sudah berdiri untuk untuk rakaat kedua dan juga berdiri yang kedua. Jadi kan dalam sholat gerhana setiap rakaat tuh berdiri 2 kali kan, baca Fatihah 2 kali. Fatihah pertama
baca surat kemudian ruko, terus bangun Fatihah lagi. Lah itu yang dikehendaki. Rakaat terakhir, rakaat kedua berarti ya. Ketika imam sudah bangun dari ruko yang pertama, maka si makmum yang sholat maghrib tadi baru dia masuk ikut kepada imam. Itu sah. Karena nanti setelahnya akan sama runtutannya. Kenapa kok sah? Li'imkanil mutaba'ati krono mungkine manut. Krono mungkine manut atau mutaba'ah hina idin ing dalem semangsane nalika kana al-qiyamu asani minar rakaati saniyati. Hina idin ing dalem semangsane nalika kana al-qiyamu asaniyu minar rakaati as-saniyati. Wa inna malam yasiha yang pasti ora sah. Apalagi tidak umanut. Ora sah bimusal janazati to jinazati kelawan imam kang nyolati salat jenazah awil kusufi utawa salat gerhana wa yufariku lan bedanine salate imam ing salate makmum wa yufariku lan bedanine salate imam salate makmum indal af'ali ing dalam pira-pira penggawean al mukhalifati kang beda-beda. Lah adapun tidak sahnya makmum mencari imam yang sedang sholat jenazah atau sholat gerhana, padahal si makmum tadi sholatnya sholat fardu, sholat maghrib, sholat duhur, sholat isya. Karena adanya perbedaan gerak-geriknya kedua belah pihak. Li'anna ribata ihdas sholataini krono sak temene hubungane salah sijine sholat loro hubungan bil ukhra kelawan sholat kang meneh ma'atana fihima sertane ma'atuna faihima sertane apa? Sertane saling berlawanannya kedua sholat tersebut. Iku mubtilun perkara kang batalake. Ma'atuna faihima sertane apa? Sertane saling berlawanannya kedua sholat tersebut. Iku mubtilun batalake. Ma'atuna faihima sertane perlawanane sholataini ma'atuna faihima sertane perlawanane sholataini iku mubtilun perkara kang batalake karena tidak urutnya, tidak sesuainya runtutan kedua sholatnya imam dan makmum itu menjadikan suatu perkara yang membatalkan. Wa misluhuma lan iku sepadane sholatil janazah awil kusufi sajadatat tilawati utawi sujud lorone tilawah wa syukra sujud syukur wa in sohat halasanajan sah apa iddahuma salah sijine at-tilawah wa syukur sah khalfal ukhra ing dalam sujud kang liya. Mirip seperti permasalahan ini, seseorang yang sholat fardu di belakangnya imam yang sholat gerhana, atau seseorang yang sholat fardu di belakangnya yang sholat jenazah, dan nanti hukumnya batal sholatnya makmum. Nah mirip seperti ini itu adalah dua sujud sahwi dan sujud tilawah, sujud syukur. Imamnya sujud syukur, makmumnya sujud tilawah, atau sebaliknya, imamnya sujud tilawah, makmum sujud syukur. Nah ini mirip, cuman sah hukumnya meskipun berbeda bentuknya. Sujud tilawah, sujud syukur itu sama satu kali, cuman beda jenisnya. Meskipun beda jenisnya, cuman tetap sah. Ketika maunya itu sholat sujud syukur, sujud tilawah atau sebaliknya. Karena kenapa kok sah? Karena ya sesuai, runtutannya sesuai. Wa yasulan sapal fardu salat fardu saya mangkholfa sholati tasbih ing dalem burine sholat sunah tasbih. Imam sholat sunah tasbih, makmum sholat isya, itu sah sholatnya makmum.
wa inda tadwili malan ing dalem nalikane ndawakake rukun qasir yubatilu kang batalake apa tatwiluhu ndawakake ma contone ma mangkal iktidal kaya dene iktidal yang tadiruhu kang ing fa'ala ing ifta'ala ya fa'ilu yang tadiruhu kang nunggu sapa makmum ing imam yang tadiruhu kang nunggu sapa makmum ing imam nunggu firrukni ing dalam rukun alladzi rupane rukun ba'dau kang tetep ing dalam sawuse ing dalam sawuse ma atau ing dalam sawuse iktidal jadi ngene jadi seperti ini ya sah seseorang yang sholat maghrib atau sholat isya itu makmumnya itu imamnya berupa sholat tasbih imam sholat tasbih makmum sholat isya. Nah nanti kan dalam sholat tasbih ada keharusan membaca tasbih itu 15 kali terus 10 kali itu ya di setiap iya 15 paling udah 10 ya. Pas nanti iktidal kan imam sholat tasbih kan tadi kan setelah iktidal dia kan baca tasbih berapa 10 kali ya 10 kali benar. Yang dimaksud pas ketika dia setelah baca surat kan atau setelah baca Al-Fatihah 15 kali baruan. Lah imam pas iktidal karena dia sholat tasbih baca tasbih di iktidal 10 kali akhirnya dia berdiri lama pada saat iktidal. Sedangkan si makmum kan sholat isya tidak ada keharusan atau kesunahan membaca tasbih pula, maka dia menunggu imam untuk sujud kan. Lah, padahal posisinya makmum itu iktidal, yang mana iktidal adalah rukun qasir. Rukun qasir itu kalau dipanjangkan maka membatalkan sholat. Iktidal itu kok panjangnya melebihi kadar baca Al-Fatihah kan batal sholatnya. Atau misalkan duduk di antara dua sujud juga rukun qasir. Nanti kalau dipanjangkan batal sholatnya. Gara-gara imamnya pas duduk di antara dua sujud, pas iktidal baca tasbih, akhirnya kan lama dia duduknya, berdirinya pas iktidal. Sehingga makmum kan senengi makmum harus ikut terhadap imam ngadeg, maka dia juga berdiri. Karena dia nunggu imam tasbihnya lama, pas iktidal juga sujud, dia dianggap memanjangkan iktidalnya, memanjangkan duduk di antara dua sujudnya, yang mana aturan kemarin rukun qasir nggak boleh dipanjangkan, maka hal seperti itu dimakfu atau tidak dipermasalahkan, ya nggak dipermasalahkan. Jadi sah-sah saja khutbahnya dan praktek memanjangkan rukun qasir tadi dimaklumi. Wa yasihu lan sah ma'al karahati serta ni makruh emang al mufawwitati kang menghilangkan apa karoha